satu penyakit saluran cerna yang paling umum terjadi di dunia adalah GERD. Dengan prevalensi kejadian sekitar 14% dari populasi dunia, yang berarti ada 1 miliar orang yang mengalami kondisi GERD. GERD merupakan penyakit kronis akibat reflux atau mengalirnya isi lambung ke arah esofagus atau kerongkongan. Nah, kondisi ini menimbulkan beberapa gejala yang khas nih, berupa sensasi terbakar di dada atau heartburn, regurgitasi atau naiknya isi lambung ke kerongkongan, dan batuk kronis. GERD bisa terjadi pada siapa saja loh. Yuk kita kenali apa saja penyebabnya. Penyebab utama GERD adalah disfungsi lower esophageal sphincter atau LES. LES merupakan otot berbentuk pentin yang berada di bagian bawah esofagus. LES berfungsi sebagai katup untuk mencegah isi lambung naik ke esofagus. Jika tekanan LES menurun, asam lambung akan lebih mudah naik sehingga terjadi reflux dan menimbulkan gejala seperti heartburn dan regurgitasi. Penyebab selanjutnya adalah peningkatan tekanan intraabdomen. Tekanan intraabdomen yang meningkat akan mendorong isi lambung untuk naik ke esofagus. Kondisi ini sering terjadi pada penderita obesitas, ibu hamil, kebiasaan mengangkat beban yang berat, dan juga kebiasaan mengenakan pakaian yang terlalu ketat. Proses pengosongan isi lambung yang melambat juga dapat meningkatkan kemungkinan reflux karena makanan dan asam berada terlalu lama di lambung. Kondisi ini biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus dan juga pada penderita gangguan mobilitas lambung. Penyebab terakhir adalah hiatal hernia. Hiatal hernia merupakan kondisi ketika sebagian lambung menonjol ke rongga dada melalui diafragma. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi LES sehingga mekanisme pencegahan reflux menjadi tidak efektif. Apa aja sih faktor risiko dari GERD? Yang pertama, usia dan jenis kelamin. Usia lanjut dan jenis kelamin wanita memiliki risiko yang lebih tinggi terkena GERD. Kedua, konsumsi makanan manis dan bisa makanan manis dapat memicu produksi asam lambung berlebih dan memperburuk reflux. Ketiga, rendah asupan serat dan produk susu. Kurangnya asupan serat dan produk susu dapat memperparah GERD karena serat membantu mempercepat pengosongan lambung, sementara susu menetralkan asam. Keempat, obesitas sentral dan lemak visceral. Lemak visceral berlebih dapat meningkatkan tekanan intraabdomen sehingga memicu isi lambung naik ke esofagus. Kelima, durasi tidur yang pendek. Kurang tidur dapat mempengaruhi fungsi sphincter esofagus dan memperburuk reflux terutama pada malam hari. Faktor risiko lainnya yang dapat memperparah GERD adalah merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang rendah, dan juga depresi. Gejala GERD ada dua, yaitu gejala atipikal dan juga gejala tipikal. Gejala atipikal adalah gejala yang seringkali memicu kondisi reflux laringofaringeal atau kondisi di mana asam lambung mencapai ke tenggorokan dan juga saluran pernapasan. Tanda gejala atipikal ada 6, yaitu seperti batuk kronis, suara serak, lendir berlebih, sensasi mengenjal di tenggorokan, kesulitan bernapas, dan juga kesulitan menelan. Kemudian gejala tipikal. Gejala tipikal adalah gejala yang paling sering digunakan sebagai diagnosis penyakit GERD, yaitu tanda-tandanya adalah regurgitasi, heartburn, dan juga perut kembung. Pencegahan dan pengobatan GERD dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Pada non-farmakologi dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup, yaitu mengatur pola makan, seperti makan 2-3 jam sebelum tidur, menghindari makanan pedas, makanan asam, berlemak, menghindari minuman beralkohol dan berkafein yang dapat merangsang GERD itu sendiri. Sementara itu, pada farmakologi dapat dilakukan dengan pemberian obat proton pump inhibitor atau PPI, seperti lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Meskipun obat-obat tersebut sudah terbukti efektif dalam menyembuhkan lesi esofagitis, namun masyarakat dianjurkan untuk melakukan pencegahan non-farmakologi terlebih dahulu. GERD dapat menyebabkan komplikasi seperti esophagitis reflux, yaitu peradangan pada esofagus yang dapat mengakibatkan heartburn atau nyeri ketika menelan. Jika itu berlangsung terlalu lama, dapat terjadi stricture esophagus akibat jaringan parut serta Barrett's esophagus yang dapat meningkatkan risiko kanker. Selain itu, GERD juga dapat menimbulkan gejala lain seperti asma, batuk kronis, laringitis, dan juga gangguan tidur akibat reflux asam lambung.
Yuk jaga lambung kita dengan mulai makan tepat waktu Dan hindari porsi berlebih. agar asam